ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا إلى إل إلى لنا لنعلم من يتبع الرسول ممن يقلب على عاقبيه وإن كانت لك الله وما كان الله ليطيع بما بكناكم إن الله بالناشي لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Sadaqallahul Adzim. Nah, jadi sebelum ini perhati dulu ya. Harus diperhatikan. Kalau dia ya setiap misalnya alif wa nun alif wa ya anak apa istilahnya itu alif wa ya apabila dia sukun ada sebelum hurufnya maka dia panjang. Kalau alif
Ya alif, kalau sebelum huruf itu fathah, misal ke ba, nah panjang dia. Ya, kalau dia misal ke Cek. untuk wa, ya. Untuk ya, kalau ya itu sebelumnya harus kasro. Misal ti, ada yang mati, ti. Nah, panjang dia mat asli dia apa? Jadi dua. Nah, ini di sini ada dhamma. Nah, wa mati. Kalau dia sebelumnya dhamma, dia maka dia panjang. Ini contoh. Nah, di ayat 142 sayaku, nah, panjang kunya sayaku lu tidak boleh sayaku lu tapi harus dia sayaku lu sufaha minan. Nah, minan, nun setiap nun bertasdid atau mim bertasdid dia dengung guna minan nas. Mawalam kim belum melatika. Nah, ayat 143 misal contoh. Nah, kan situ kalau misal ke mim ummatan. Nah, bukan ummatan. Kalau dia yang sebelah huruf itu huruf apa? Idgham la bila guna. Idgham bi guna dengan dengung. Jadi ummatau. Wah, ya ummatau. Tidak boleh ummatau, boleh ummatan. Dia baca ummatau wasatol litakun. Nah, ku nu, nah, dua harokat. Udah nomor tasdid alan alan nasi wallahu alam bisawab. Allahumma ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baca kitab dulu apa langsung? Langsung. Jadi mulai dari mana? Jadi arkan sholat langsung. Dari miftah dulu. Boleh. Kitabnya ada kitab. Yang sampai mana miftahnya? Mana? Coba. Atau kita langsung ke miftah, enggak usah baca, langsung ke arkan sholat. Langsung fikih. Langsung fikih Abi Syuja. Ghayatu wa Takrib atau Abi Syuja. Kitabnya. Boleh juga kitabnya. Jadi langsung faslun atau kita mulai dari faslun arkanus shalah Kemarin sudah selesai fasal syurutus shalah. Baik.
Langsung arkanus shalah, Farhan. Ada apa? Bik, ngulang. Ya, arkanus shalah. Bismillah, langsung di arkanus shalah. Boleh pinjam ada yang kitab ke saya? Langsung mulai ya Pak. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita cucuran nikmat-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul mengkaji ilmu fikih. Mengkaji ilmu fikih. Mengkaji ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih ini adalah ilmu yang wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih tersebut. Karena salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat adalah ilmu fikih, bukan ilmu nahwu atau ilmu balaghah atau ilmu sharaf atau ilmu yang lain, tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah ilmu fikih. Wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih di situ ada menjelaskan tentang wudu, ada menjelaskan tentang toharoh, menjelaskan tentang haji, menjelaskan tentang zakat. Semuanya hubungan kita tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu fikih itu wajib. Kalau seandainya kita dakwah ke kampung-kampung, apa yang sering ditanya tentang masyarakat? Fikih, tentang wudu, tentang sholat. Tidak mungkin kita dakwah ke masyarakat, mereka bakal bertanya, Pak Ustadz, apa hukum Pak Ustadz, bagaimana i'rab nahwu? Tidak mungkin. Tidak mungkin masyarakat bertanya, Ustadz, sorob ini apa Ustadz? Tidak mungkin. Tapi yang ditanya oleh masyarakat, Pak Ustadz, sholat aku macam mana Pak Ustadz hukumnya? Nah, itu yang ditanya. Kalau kita dakwah, bahkan kita dulu pernah belajar, ketika kita dulu pernah belajar di Yaman, belajar di Yaman, setiap hari pagi, siang, malam belajarnya apa? Fikih tok. Pagi siang malam, sampai 7 tahun 10 tahun itu cuman belajar fikih tok. Cuman ada 2 ilmu yang wajib dipelajari, fikih sama nahwu. Nahwu sama fikih. Ada satu lagi qiraat, tahsinul qiraah. Wajib. Yang paling wajib adalah ilmu fikih, ilmu yang bakal terus ditanya oleh masyarakat setempat. Ilmu yang terus nanti datang bulan haji. Tidak mungkin mereka nanya ke haji pas tentang nahwu atau tentang bahasa Arab, pasti mereka bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara tawaf? Pak Ustadz, bagaimana cara sa'i? Nah, itu fikih semua itu. Itu fikih. Ma'asyiral talabah wal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di hari ini kita akan mengkaji kitab fikih. Alhamdulillah. Kaji kitab Matnu Al-Ghayah wa Taqrib. Matan Al-Ghayah wa Taqrib, karangan Asy-Syaikh Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Abi Syuja' atau yang dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Salah satu nama kota di Iran. Di Iran, ada sekarang nama kota di Iran atau mungkin diganti namanya kotanya Asfihan. Asfihan ini nama kota di Iran. Kalau Iran ini kalau kita kenal dengan sekarang fahamnya beda sama kita, itu baru-baru ini. Kalau dulu fahamnya di Iran atau di Irak dulu orang-orang alim, orang-orang pintar semua di Iran sama di Irak.
Orang-orang dulu, orang-orang Arab, orang-orang Mekah, Madinah, belajarnya di mana? Apakah mereka belajar di Yaman? Apakah mereka belajar di Hadramut? Tidak, mereka belajar di kota Iran. Dulu kota Iran ini kota dikenal dengan kota ilmu. Kalau dulu, kalau sekarang kita kenal Iran dengan paham-paham yang beda sama kita. Itu Iran. Dan alhamdulillah sekarang kita akan mempelajari tentang arkanus shalah. Arkan shalah. Arkan itu apa arti arkan? Arkan adalah tiang. Seperti tiang ini. Rukun-rukun arkan itu artinya tiang. Suatu bangunan itu tidak bakal hancur kalau di situ ada tiangnya. Begitu juga sholat. Sholat tidak bakal diterima sama Allah. Sholat itu tidak bakal sah kecuali ada tiangnya. Nah, tiangnya ada berapa tiangnya? Kalau di sini tiangnya ada 18. Sholat itu tidak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala kecuali telah melakukan 18 rukun. 18 rukun. Karena arkanus salati 18 ruknan. Rukun-rukun salat itu ada 18 ruknan, ada 18 rukun. Rukun-rukun salat ada 18 rukun. Yang pertama adalah an-niyat. Ini yang harus wajib kita lakukan ketika sholat. Yang harus kita lakukan sholat. Yang pertama an-niyat. Niat dulu. Harus yang pertama adalah an-niyat. Niat ini harus dilakukan di dalam hati. Niat harus dilakukan di dalam hati. Disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Niat itu terbagi menjadi 3. Disebutkan di dalam kitab Safinatun Najah, niat itu terbagi menjadi 3. Kalau niat tersebut, kalau sholatnya sholat fardu, maka harus wajib mengucapkan 3 kalimat. Yang pertama harus wajib mengucapkan usolli, yang kedua harus wajib mengucapkan usolli fardu. Yang ketiga harus wajib mengucapkan sholatnya tersebut. Sholat apa? Usolli fardul adzuhri atau usolli fardul asri atau usolli fardul maghrib. Itu kalau sholat fardu. Nanti kita akan perinci satu-satu tentang niat. Itu kalau fardu dulu. Fardu harus wajib mengucapkan 3 kalimat tok. Usolli fardul zuhri, Allahu Akbar. Kalau usolli fardul zuhri mustaqbilal kiblati makmuman adaan lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Tidak kita sebutkan sah sholat kita. Tidak kita sebutkan hukumnya sah. Yang wajib cuma 3. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tidak sebut, ada nanti kita dakwah ke kampung, Pak Ustadz, saya sholat tidak mengucapkan mustaqbilal kiblah, sah tidak sholatnya, niatnya? Sah, sholatnya sah. Karena yang wajib mengucapkan niat itu cuma 3. Usolli fardhu adzuhri atau usolli fardhu asri. Usolli fardhu al-maghrib. Cuma 3 kalimat tok. 3 kalimat tok yang harus wajib kita ucapkan. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunnah seperti sholat qabliyatul zuhri atau sholat ba'diyatul maghrib atau sholat qabliyah asar, itu wajib mengucapkan 2 kalimat tok. Cuman harus wajib mengucapkan 2 kalimat tok. Katanya qasdul fi'li wa ta'yin, harus wajib mengucapkan usolli, harus wajib mengucapkan sunnatal asri. Bas, sudah. Usolli sunnatal asri, Allahu Akbar. Usolli sunnatal maghrib, Allahu Akbar. Sudah, cuma 2 tok. Atau usolli sunnatal zuhri atau al-qabliyah, usolli sunnatal zuhri al-ba'diyah. Cuman wajib 2 tok. Ini yang tentang niat. Dan di dalam kitab disebutkan bahwasanya niat itu, di sini disebutkan niat itu yang wajib kita tok 3 tok, yang wajib cuman 3. Usolli fardhu dhuhri. Kalau hukum kemudian di dalam niat ada sunnah-sunnahnya. Di dalam niat nanti kita bakal jelaskan kapan Ustaz niat ini. Kapan Pak Ustaz? Ketika kapan niat tersebut? Nanti kita bakal sebutkan. Ini wajib niat itu cuma 3. Usolli fardhu dhuhri. Kalau hukum menyebutkan usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Adapun sunnah niat ketika idhofah lillahi ta'ala, mengucapkan idhofah lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Idhofah lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Kemudian ta'arud ada wal qada. Ta'arud ada wal qada.
Usolli fardhu dhuhri adaan, hukumnya sunnah. Usolli fardhu dhuhri adaan, hukumnya sunnah. Kemudian apalagi yang sunnah? Istiqbalul kiblah. Semua usolli fardhu dhuhri 3 wajib. Usolli fardhu dhuhri adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. 4 ini hukumnya sunnah semua. 4 hukumnya sunnah. Usolli fardhu dhuhri wajib. Adaan mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Tidak disebutkan sah salat kita. Tidak disebutkan sah salat kita. Dan kapan niat tersebut? Kapan niatnya? Niatnya harus di dalam hati. Niatnya harus di dalam hati. Di sini kita akan sebutkan atau sebutkan tata cara bagaimana sih salatnya Nabi Muhammad SAW. Cak mana salat cara Nabi ngangkat tangannya? Cak mana? Cara salat Nabi ngangkat tangannya cak mana? Nah, nanti insyaallah kita akan sebutkan. Yang wajib niat itu adalah di dalam hati. Jadi kapan niatnya wajib dalam hati? Ketika berbarengan ngangkat tangan. Ketika ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ketika dari ngangkat tangan, Allahu Akbar, disitulah niat kita. Allah usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Cuman wajib 3 tok. Misalnya susah Ustaz. Banyakan yang rukun yang paling susah ketika sholat niat. Kenapa? Niatnya karena harus dalam hati. Jadi Allahu Akbar. Selesai. Allahu Akbar. Jadi kapan mengucapkan Allahu Akbar? Ketika mulai ngangkat tangan. Ketika mulai ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ketika mulai ngangkat tangan baru mulai mengucapkan Allahu Akbar. Kadang banyakan orang sudah ngangkat tangan duluan. Allahu Akbar. Enggak sunnah itu. Sunnahnya kapan sunnahnya? Ketika mulai ngangkat tangan. Allahu Akbar, baru niat di situ. Baru nih niat. Usolli fardhu dhuhri, Allahu Akbar. Itu niat. Dan susah Pak Ustaz. Ustaz, susah nih kalau niat dalam hati susah. Nah, makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya sunnah sebelum kita sholat mengucapkan niat sholat dulu, sunnah. Jadi sebelum sholat zuhur ucapkan dulu niatnya tersebut. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Disunahkan kita untuk mengucapkan niat sebelum sholat dulu. Makanya kadang ada sebagian imam dia sebelum sholat mengucapkan niat dulu. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin ma'muman mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk membantu nanti hati kita mengucapkan niat tersebut. Allahu Akbar. Itu niat. Itu niat. Itu yang pertama. Nanti ada sambungan lagi niat di ketika takbiratul ihram. Kemudian rukun selanjutnya adalah al-qiyam ma'al qudrah. Al-qiyam ma'al qudrah. Rukun salat selanjutnya adalah harus berdiri. Harus berdiri salatnya. Al-qiyam, arti al-qiyam itu berdiri ma'al qudrah. Jika orang tersebut sanggup. Al-qiyam ma'al qudrah itu jika orang tersebut sanggup. Kalau ada orang yang tua, tua dia, apakah kita harus paksa sholatnya? Enggak, sholat duduk. Tetapi kalau seandainya orang tersebut tua, tetapi wajib tetap dia harus berdiri, pakai tongkat, enggak apa-apa. Atau misalnya dibantu orang. Kalau misalnya masih mampu dibantu orang harus berdiri. Kalau misalnya sudah enggak bisa lagi tua, sambil duduk atau sambil nguling atau sambil lain-lain sebagainya. Ini permasalahan al-qiyam al-qudrah, berdiri di dalam salat ini panjang nih masalahnya. Insyaallah nanti kita bakal akhirkan. Apakah bagaimana jika ada orang yang salatnya duduk? Bagaimana jika ada orang yang salatnya berbaring? Jika ada orang yang salatnya pakai tongkat? Apa hukum orang yang salat pakai tongkat? Atau apa hukum orang yang salat pakai nyender di tiang? Sambil senderan salat dia. Apa hukumnya? Nanti insyaallah di akhir daras kita akan bahas. Karena al-qiyam al-qudrah ini permasalahannya pembahasannya sangat panjang, berminggu-minggu bahkan bisa dibahas, bahkan bisa dibincangkan berminggu-minggu. Kemudian rukun selanjutnya ini yang paling penting adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah apa itu takbiratul ihram? Yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, "Idza kumta ilas salati fakabbir," kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza kumta ilas salati fakabbir." Kata Nabi, kalau engkau sudah berdiri untuk sholat,
sudah qomat, sudah adzan, sudah qomat, maka fakabbir kata Nabi. Maka takbirlah. Dinamakan dengan takbiratul ihram. Dinamakan dengan takbiratul ihram. Kapan sih mulai takbiratul ihram? Seperti yang kita telah jelaskan. Seperti yang kita telah jelaskan. Mulai takbiratul ihram seperti ini kita jelaskan. Kapan mulai takbiratul ihram? Mulai seperti ini. Tangannya harus di bawah. Allahu Akbar. Mulai Allah itu kapan? Ketika Allahu Akbar. Dan barnya harus berhenti di sini. Barnya harus sunnah ini sunnah. Ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan barnya berhenti di sini. Allahu Akbar. Nah, itu bukan sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sunnahnya Allahu Akbar. Berhentinya di sini. Kalau antum perhatikan orang-orang yang ahli fikih ketika sholat, ketika takbir perhatikan, pasti dia berhentinya di sini. Allahu Akbar. Bukannya Allahu Akbar. Nah, tidak sunnah. Itu sunnah. Tidak sunnah. Sunnahnya ketika kapan? Ketika kapan mengucapkan takbir? Ketika mulai ngangkat tangan. Allahu Akbar. Dan berhentinya di bar. Ketika tangan sudah sampai di sini, baru berhenti bar. Baru berhenti bar. Itu yang sunnah yang pertama. Dan ada lagi sunnah-sunnah. Ketika ngangkat tangan pun ada sunnah-sunnahnya. Jadi ada 1000 sunnah ketika dalam sholat. Ada 1000 sunnah. Ada 1000 sunnah ketika sholat. Ada 1000 sunnah. Ada Al-Habib Muhammad. Ada karangan kitab namanya yang ngarang Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Habib Sa'ad Al-Idrus ngarang kitab kecil, ini salah. Namanya Khamsumi'at sunnah di dalam salat. Namanya ada 500 sunnah di dalam salat. Ngarang kitab. Dan masih kurang 500 lagi. Ada 1000 sunnah di dalam salat. Ada 1000 sunnah. Yang tadi yang kita telah jelaskan 1000 sunnah. Sunnah yang pertama ketika takbiratul ihram dulu. Mulainya ketika takbir Allahu Akbar. Ketika bar berhentinya di sini. Ketika bar berhentinya di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, tangannya ada sunnah-sunnahnya. Tidak basing-basing tangannya apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Tidak. Sunnah yang Nabi SAW lakukan, tangannya yang pertama harus bil kasyaf, harus terbuka seperti ini. Bukan seperti ini. Ada orang takbir kadang seperti ini. Allahu Akbar. Tidak sunnah. Sunnahnya harus seperti ini. Harus dalaman telapak tangan ini menghadap ke kiblat. Seperti ini. Jadi Allahu Akbar. Harus seperti ini, sunnah. Ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah yang pertama. Harus bil kasyaf. Harus tangannya terbuka. Harus terbuka. Kemudian harus tafrik asabi'i. Jari-jarinya harus direnggang-renggangin. Seperti ini jari. Tidak boleh rapat. Tidak boleh kaku. Tidak sunnah. Sunnahnya harus direnggang-renggangi. Sekiranya renggang-renggang biasa. Harus direnggang-renggang. Sunnahnya. Kemudian sunnah yang ketiga. Tangannya ketika takbir bar harus hadwal mankibah, harus sejajar dengan pundak seperti ini. Sejajar dengan pundak ini. Sejajar dengan pundak dan jempolnya harus sejajar dengan apa ini? Cuping telinga. Syahmatul udhun harus sejajar. Harus sejajar dan ujung-ujung jari sejajar dengan kuping, atas kuping seperti ini, Pak. Ini perkiraan toh, enggak harus kita bekaco, nyamoi dan lain sebagainya harus persis pas. Enggak, perkiraan. Jadi perkiraannya ketika barnya di sini atau ketika rukuk juga seperti itu. Ketika ini semua ngangkat tangan, semua jenis yang mengangkat tangan. Baik itu ketika bangun dari rukuk atau ketika dari tidak ingin sujud, sunnah ngangkat tangan. Harus ngangkat tangannya seperti tadi. Takbiratul ihram. Tangannya harus seperti ini. Yang pertama tadi tangannya harus terbuka. Yang kedua harus menghadap ke kiblat. Yang ketiga jari-jarinya harus direnggang-renggangin. Jari-jarinya harus direnggang-renggangi. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah ini ya, ada jangan terlalu tekengkeng ini kalau bahasa Palembangnya, terlalu keras. Agak nundukin dikit. Kenapa harus agak nundukin dikit? Tawadhu'an lillahi ta'ala, supaya kita tawadhu sama Allah. Allahu Akbar.
Jadi seperti ini. Nggak, ada sebagian orang yang salat seperti ini. Allahu Akbar. Nggak, itu nggak sunnah itu. Nggak dapat sunnah dia. Nggak dapat Ini kita dapat supaya dapat kesunahan dalam salat. Kesunahan di dalam salat. Ini baru ngangkat tangan tak nih? Ini baru ngangkat tangan ketika takbir. Allahu Akbar. Jadi seperti ini. Mulai ngangkat tangan, baru mulai baca takbir. Allah. Dan ketika ngangkat tangan itulah niat kita dalam hati. Usolli fardhu dhuhri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ketika rukuk juga seperti itu. Ketika ingin rukuk, nanti pembahasan rukuk nanti. Ini takbiratul ihram dulu, baru ngangkat tangan dulu. Allahu Akbar. Selesai baru ngangkat tangan. Jadi tangannya harus menghadap ke kiblat. Semua kita ini ketika sholat itu harus menghadap ke kiblat. Semua kita sholat harus menghadap ke kiblat. Contoh, jangan jauh-jauh. Kaki, kedua telapak kaki kita kalau berdiri tidak boleh seperti ini. Sunnahnya harus lurus kakinya ke kiblat. Jadi kadang ada sebagian orang seperti ini. Tidak, sunnahnya harus lurus. Jadi kata guru dulu pernah belajar dulu, ciri-ciri kalau Anda ingin memperhatikan ciri-ciri orang yang bodoh, ciri-ciri orang yang goblok, perhatikan cara jalannya. Kalau jalannya seperti ini, pek, 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 kakinya miring, pek, 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 bodoh berarti orangnya tidak cerdas. Kalau bahasa Palembangnya ongok-ongok kalau bahasa Palembang. Iya, ini guru kita. Kalau ada orang yang jalannya seperti ini, pek, 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 jalannya kakinya lurus. Ketika jalan kakinya lurus, tidak ada. Itu orang yang pinter. Orang yang bahkan sunnahnya ketika kita jalan kakinya harus seperti ini. Karena Nabi SAW ketika jalan kakinya seperti ini, pek, 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 tidak ada miring-miring. Ada kan orang malas itu namanya, orang malas. Sunnah dari jalannya Nabi SAW seperti ini. Dan begitu juga sholat. Sholat semuanya harus seperti ini kaki kita. Kaki kita harus lurus. Sunnah. Biar semua anggota badan kita menghadap ke kiblat. Ini menghadap ke kiblat, kaki menghadap ke kiblat, semuanya harus menghadap ke kiblat. Itu sunnah, baru sunnah mengangkat tangan ya. Sunnah mengangkat tangan. Kemudian apa sih takbiratul ihram tersebut? Takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar pun ada sunnah-sunnahnya. Di dalam mengucapkan Allahu Akbar itu ada sunnah-sunnahnya. Ada sunnah-sunnahnya. Boleh kita mengucapkan ketika takbir Allahu Akbar atau boleh mengucapkan pakai al. Kalau pakai al berarti Allahul Akbar. Boleh. Nanti kalau kita dakwah mungkin ke kampung-kampung ada yang bertanya, Pak Ustadz, ada orang yang ngajarin di musola kita ketika takbir dia ngajarin Allahul Akbar. Apa hukumnya Pak Ustaz? Hukumnya boleh, sunnah. Boleh ada dua kalimat, boleh Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau kita sering sunnahnya Allahu Akbar. Dan ketika mengucapkan Allah itu pun ada sunnah-sunnahnya. Bagaimana sih cara mengucapkan? Tadi kita alhamdulillah sudah belajar tahsin Al-Quran, cara memperbagus bacaan Al-Quran. Ketika mengucapkan Allah dulu. Ketika mengucapkan Allah. Bagaimana sih Allah itu? Cara mengucapkan Allah. Ada sunnah-sunnahnya. Sunnah yang pertama ketika mengucapkan Allah, itu lidahnya harus di atas gigi bagian atas. Di tengah, tapi agak miringnya sedikit. Jadi Allah di sini. Gigi bagian atas, terus agak miring sebelah kanan sedikit. Allah. Dan bibirnya tidak boleh gerak. Bibirnya tidak boleh gerak. Allah. Kalau ada orang Allah. Salah nyebutkan Allahnya. Menyebutkan Allahnya salah. Sunnahnya ketika menyebutkan kalimat Allah, bibirnya tidak gerak dulu. Bibirnya tidak gerak. Allah, tidak gerak. Allah, tidak gerak. Kalau masih bibirnya gerak, Allah, salah berarti. Cara mengucapkan Allahnya salah. Kemudian lidahnya harus di bagian gigi sebelah atas. Allah.
Allah, bukan Allah, Allah, salah. Pokoknya di bagian lidahnya, ini lidah ini, di bagian gigi atas sebelah kanan. Allah, 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 Allah. Ada kan gigi tengah, miring sedikit lidahnya, miringin sedikit. Allah, Allah, Allah. Dan bibirnya tidak boleh gerak. Allah, Allah. Perhatikan nanti di kaca. Atau seperti ini. Allah, Allah. Tidak gerak bibirnya. Itu sunnah selanjutnya. Sunnah ketika mengucapkan Allah. Bibirnya tidak boleh gerak dulu. Kalau masih ada yang gerak, berarti salah ada yang mengucapkan Allah. Salah. Itu baru Allah. Kemudian Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar. Dan ada beberapa hukum yang ketika kita mengucapkan takbir tersebut tidak sah hukumnya. Ini dan kebanyakan dilakukan oleh orang-orang Indonesia, orang-orang kita. Apa itu? Yaitu memanjangkan, itu yang pertama. Hukum yang tidak sah ketika mengucapkan takbir ada 6. Hukum yang tidak sah ketika mengucapkan takbir ada 6. Yang pertama yaitu memanjangkan kalimat hamzahnya Allah. Seperti apa? Allahu Akbar. Tidak sah takbirnya. Ketika takbirnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ketika takbirnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Yang kedua, memanjangkan baknya bar. Apa? Allahu Akbar. Tidak sah juga ketika ada orang yang mengucapkan Allahu Akbar. Baknya panjang. Tidak sah. Takbirnya tidak sah. Ketika takbirnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Yang ketiga, menambahkan waw sebelum lafaz Allah. Seperti apa? Wallahu Akbar. Tidak sah juga. Tidak sah. Yang keempat, menambahkan waw sebelum di antara dua kalimat Allahu Akbar. Ini banyak terjadi di kalangan kita. Seperti apa? Allahu Akbar. Ada wawnya kan? Allahu Akbar. Ada wawnya di situ. Tidak sah takbirnya. Harus mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau menambahkan waw sakinah atau waw mutaharrikah. Ada waw. Atau waw sakinah. Apa itu waw sakinah? Haknya dipanjangi. Seperti apa? Allahu Akbar. Tidak sah juga itu. Ketika takbirnya tidak sah, sholatnya Anda tidak sah. Ketika Anda imaman, menjadi imam, semua makmumnya tanggung jawab Anda. Anda tidak sah sholatnya. Tidak. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang kita. Yang paling banyak apa? Memanjangkan hak ketika Allah. Allahu Akbar. Ada wawnya di situ, seperti ada waw. Nah, seperti qiraatnya seperti ada waw di situ. Tidak sah takbirnya. Takbirnya tidak sah. Dan ketika Allahu Akbar disunahkan kita untuk bar. Harus sukun, ro-nya harus sukun. Allahu Akbar harus sukun sunnah. Apakah boleh Pak Ustadz didomahkan ro-nya? Boleh enggak? Boleh juga. Boleh juga. Di sini wala yadurru dhammur ra, ketika Allahu Akbaru sah salatnya. Mungkin nanti ketika kita dakwah-dakwah ada imam di kampung masjid itu ketika takbirnya mengucapkan Allahu Akbaru, udah sah salat gitu tadi. Enggak sah salatnya. Sah. Ada dua pendapat, boleh mengucapkan takbirnya Allahu Akbar atau Allahu Akbaru, boleh dua-duanya. Itu baru takbiratul ihram. Tadi sudah kita jelaskan tentang ngangkat tangan, bagaimana tata cara ngangkat tangan seperti tadi. Dan takbiratul ihram mengucapkan Allah harus benar takbirnya. Takbir Allahnya harus benar. Kalau salah tadi seperti tadi Allahu Akbar atau Wallahu Akbar atau Allahu Akbar, salatnya tidak sah. Ketika salatnya tidak sah, ketika takbirnya tidak sah, salatnya pun tidak sah. Jadi berarti harus benar nih, harus bitadqiq, harus benar-benar diteliti ketika takbir. Dan yang tadi yang terakhir kita jelaskan bagaimana cara mengucapkan kalimat Allahnya.
Kalimat Allah. Lidahnya bagian atas, lidahnya di bagian atas, gigi atas. Dan syaratnya bibirnya tidak boleh gerak. Allah, 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 tidak boleh gerak. Itu yang dulu yang kita dulu pernah ngambil qiraat sab'ah dulu pernah di Hadramut seperti itu ngajarin. Allah, 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 Allah. Bibirnya tidak gerak dan lidahnya naik ke atas. Bibirnya tidak gerak dan lidahnya naik ke atas. Memang agak susah kalau awal-awal, memang agak susah. Bibirnya tidak gerak. Biasanya kita kan bergerak. Allah. Enggak, kalau dibiasakan enggak. Semua jenis Allah, semua jenis kalimat Allah ketika benar mengucapkan Allah, bibirnya tidak gerak dulu. Kalau bibirnya masih gerak, bibir bawahnya Ustaz, masih gerak Ustaz. Masih gerak. Enggak diterima. Tidak diterima. Harus benar mengucapkan Allah. Itu baru Allah. Nanti di dalam qiraat itu ada beberapa huruf hijaiyah yang kebanyakan ketika orang-orang Indonesia mengucapkan semuanya salah. Semuanya harus dibeneri. Makanya kita belajar tahsin Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk benerin orang-orang baca Al-Qur'an. Itu kita ringkas sedikit tentang takbiratul ihram. Kemudian rukun selanjutnya adalah qiraatul Fatihah. Membaca surat Fatihah setiap rakaat. Setiap rakaat harus wajib membaca Al-Fatihah. Dan Fatihahnya juga harus benar bacaannya. Kalau Fatihahnya salah, salatnya tidak sah. Fatihahnya harus benar. Harus benar. Bagaimana cara bacaan Fatihah yang benar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu Fatihah yang benar. Fatihah yang dulu pernah kita ngambil sanadnya, Fatihahnya seperti itu. Nanti ada permasalahan yang kebanyakan orang sekarang membaca Fatihah Alhamdulillah. Banyak kan anak orang kita baca Alhamdulillah, tidak sah Fatihahnya. Ketika Fatihahnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Banyak kan Alhamdulillah, tidak sah. Itu bukan hak namanya, tapi hak besar. Kecuali kalau dia susah nyebutkan Fatihahnya. Hak. Banyak orang-orang dusun-dusun tuh tidak bisa nyebut hak, tapi hak. Seperti orang-orang adat orang sebagian adat itu hak kecil tapi kedengarannya hak besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka tasydidnya harus pas. Kalau ada sebagian orang ketika imam tidak kedengaran tasydidnya. Tasydid tidak kedengaran. Bacaannya seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka tidak sah Fatihahnya. Ketika Fatihah tidak sah, salatnya pun tidak sah. Harus Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang huruf yang harus kita perhatikan juga ini. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf shad. Mari tadi kita sudah belajar tentang tahsin Al-Qur'an. Huruf shad itu makhrajnya 5 menit lagi. Terakhir, huruf shad itu makhrajnya ada 3. Makhrajnya satu tapi ada 3 huruf yang sama makhrajnya, yaitu shad, zai, sin. Sin, shad, zai kan makhrajnya sin, shad, zai itu sama makhraj. Makhraj. Ini ketika mengucapkan Fatihah dulu, tidak usah menyebutkan huruf hijaiyah yang lain. Ketika shad, mengucapkan shad. Bagaimana sih mengucapkan shad? Ada syarat-syaratnya. Di dalam tahsin Al-Qur'an ketika mengucapkan shad itu ada syaratnya. Bukan so, enggak, salah itu. Harus shad, so. Syarat yang pertama adalah ketika mengucapkan shad, bibirnya enggak boleh gerak juga. So. Dan enggak boleh, dan lidahnya di atas langit-langit. So. Makhrajnya sama seperti makhraj zai. Sin, shad, zai. Sin, shad, zai. Sama makhrajnya di atas langit-langit. Sin, shad, zai.
Bukannya so, sin, so, zai. Enggak, salah itu. Tapi sin, sod, zai. Tiga huruf tapi satu makhraj kan? Di dalam tahsin Al-Qur'an 3 huruf tapi satu makhraj. Kalau kita dengar ada kadang imam baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim itu. Ketika Fatihahnya salah, hurufnya salah, salatnya tidak sah. Jadi harus benar dulu belajar tahsin Al-Qur'an ya. Ihdinas, sodnya yang pertama langit-langit satu makhraj kan, sin, sod, zai. Tidak boleh tebal, sod itu tidak boleh tebal. Sod itu sama seperti sin, tapi bedanya agak tebalin dikit. Sin, so, sin, so. Dan syaratnya bibirnya tidak boleh gerak. Ketika mengucapkan sod juga bibirnya tidak boleh gerak. So, tidak gerak kan? So, bukannya so, salah. Harus bibirnya tidak boleh gerak dulu. So. Kalau dulu kita diajarin di TK dulu, bagaimana cara menunjukkan so, salah itu. Salah, tapi yang benar bibirnya harus tidak boleh gerak. Sama seperti lafaz Allah. Bibirnya tidak boleh gerak. So. Sama seperti makhraj sin, sama seperti makhraj zai. Itu satu makhraj kan di dalam ilmu tajwid, ilmu tahsin Al-Qur'an, sin, sod, zai itu satu makhraj. Sin, sod, zai satu makhraj. Kemudian itu baru Fatihah. Tadi yang kita telah jelaskan secara singkat secara ijmali. Apa itu ijmali? Secara umum tidak ada secara terperinci. Yang terakhir adalah ar-ruku. Disunahkan ketika ruku itu aqallir ruku, yang paling sedikit ruku adalah antanalu rohata huruf bate. Yang paling sedikit ruku kita praktekkan terakhir. Yang paling sedikit ruku adalah antanalu rohata huruf bate. Yang paling aqallir ruku, yang paling jangan nidak bahasanya itu jangan nidak Yang paling sedikit ruku ininya menyentuh ruku kita seperti ini. Yang penting tangannya nyampe ke seperti ini. Paling sedikit ruku, jangan nidak kalau bahasa Palembangnya jangan nidak Tapi sunnahnya punggung kita harus sejajar. Sunnahnya harus seperti ini. Tadi kalau jangan nidak tadi bahasanya akal di rukuknya, tangan kita tuh nyampe ke rukuk mungkin ini rukuk kita. Tangan kita nyampe ke rukuk, nyampe ke lutut. Kalau sunnahnya punggung kita harus sejajar. Kemudian di dalam rukuk juga disunahkan kita untuk mengangkat tangan. Ketika rukuk ingin rukuk harus mengangkat tangan dulu. Ada sunnahnya juga mengangkat tangan, tidak boleh basing-basing. Ada sunnah yang di salat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya ada. Ketika rukuk beda sama takbir mengangkat tangannya. Cara mengangkat tangannya, cara berhenti mengangkat tangan. Ketika rukuk kita praktekin Ketika rukuk biar ini. Ketika rukuk salat. Amin. Kapan mulai Allahnya? Ketika sudah lepas. Allah. Sampai sini? Enggak. Terus. Allahu Akbar. Seperti itu sunnah salat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan Allahu Akbar. Enggak, tapi Allahu Akbar. Sama, harus sejajar ketika di sini harus sejajar. Tangannya harus seperti ini, harus renggang sedikit, harus nunduk sedikit, harus menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Seperti itu sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan ketika bangun iktidal, dan sunnah selanjutnya ininya harus sejajar di sini. Ketika di lutut harus seperti ini. Kalau seperti ini harus menghadap ke kiblat ketika di lutut. Dan ketika bangun dari iktidal, sami Allahu liman hamidah, berhentinya di sini. Berhentinya di ini baru tangan tok Ini baru
ada 1000 sunnah. Ada 1000 sunnah yang kita telah jelaskan. Ini mungkin di awal mungkin baru 30 sunnah yang kita jelaskan. Itu baru i'tidal. Karena waktunya sudah habis dan mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan fikih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehat walafiat, mudah rezeki, mudah segala urusan kita, jauhkan kita dari segala bala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita inilah cuman penerus Nabi Muhammad. Karena kalau bukan kita tidak bakal orang-orang bisa paham nanti. Kita yang bakal ngajarin. Yang pertama ngajarin keluarga, kemudian ngajarin ke orang-orang yang lebih muda atau yang lebih tua dari kita. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita akan sambung di pelajaran-pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi pertanyaan? Allah. Ya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, apa hukum air AC? Itu tohir mutahhir atau tohir aja? Terus yang kedua, ialah niat sholat jamak qashar yang wajibnya aja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau air AC itu masih pembahasan para ulama. Kalau air AC itu masih pembahasan para ulama. Kita juga enggak bisa nentuin apakah air AC itu suci. Sebelum kita tanya air AC itu, dari mana dulu airnya? Dari uap. Yakin dari uap? Coba tanya dulu dari tukang AC. AC ini ada banyu, Pak. Dari mana lah coba banyunya? Tanya dulu yang itu dulu. Banyu AC itu dari mana? Ada yang bisa? Air AC itu dari mana? Apakah kan AC itu ada airnya enggak? Ada selangnya enggak? Ada selang banyunya? Tidak, maksudnya dari air bersih mungkin. Oh bukan, itu air, itu AC air ya. Wallahu alam kali itu. Hatta sekarang di Yaman itu masih dalam perdebatan. Apakah air AC itu suci, tohir mutahhir atau tohir ghair mutahhir? Suci tapi tidak bisa pakai wudhu, ataukah suci bisa pakai wudhu? Ada masih pembahasan di dalamnya. Bahkan nanti ada satu ulama mungkin ngarang kitab tentang air AC itu. Nah, itu apa hukum? Apakah hukumnya seperti air embun? Kan embun itu kan ada banyu juga. Boleh kan kita pakai wudhu? Apakah air AC itu tohir tapi ghair mutahhir, suci tapi tidak bisa pakai wudhu? Wallahu alam. Masih belum bisa memastikan kali itu. Kalau misalnya seandainya seperti yang kita ambil dari air embun, mungkin bisa dipakai wudhu. Air embun, banyu embun. Kalau pagi-pagi itu ada embun kan? Ada banyunya itu. Cuman banyunya tidak ada sebanyak banyu hujan, sedikit. Kalau kita naik motor baru terasa basah badan. Kemudian sholat, wallahu alam kali itu, belum bisa memastikan kita. Tanya dulu tukang AC itu banyunya dari mana? Yakin ya apa dari uap? Ya. Ya. Ghair mutahhir. Iya, air dari udara itu tidak ada. Makanya sampai sekarang bukannya ulama Indonesia yang debat, tapi ulama dunia. Ulama dunia masih berdebat tentang air AC. Makanya kita belum bisa pastikan. Belum bisa pastikan. Kalau air AC, hatta dulu kita pernah belajar dulu, pernah sempat bertanya ketika belajar dulu, pernah sempat bertanya air AC. Gurunya tidak bisa jawab juga. Angkat tangan juga karena itu masih dalam pembahasan, masih dalam perdebatan air AC itu. Kalau misalnya jamak qashar, ya enggak, kok bisa kok panjang, masya Allah. Itu karena kita jarang praktek, karena kita baru pertama kali dengar. Kalau sudah terbiasa, tidak ada bakal lagi, Jadi yang sunnah jamak qashar usolli
fardhu dhuhri qasran. Allahu akbar. Usolli fardhu dhuhri qasran ma'al asri. Allahu akbar. Wajibnya. Kan sunnah musaqbilal kiblati. Ini enggak perlu disebutkan enggak apa itu. Sah salat kita. Usolli fardhu dhuhri qasran ma'al asri. Allahu akbar. Dan kalau kita misalnya dakwah di kampung-kampung, ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya seperti Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya, kalau kita niat dalam hati itu susah kan? Makanya ada sebagian ulama mengatakan untuk menghilangi kesusahan tersebut kita ucapkan dulu, walaupun tidak diniat dalam hati sah sholatnya. Jadi cukup niat sebelum sholat tadi, seperti Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Niat seperti Imam Malik, niat ada golnya Imam Malik, niatnya sebelum sholat itu sah hukumnya. Ketika baca sebelum sholat ini, usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, Allahu akbar. Tidak ada niat dalam hati, sah sholatnya. Mengikuti ulama tersebut, sah sholat. Tidak perlu niat dalam hati, susah niat dalam hati itu. Susah niat. Rukun paling susah adalah niat di dalam hati. Fadhal, siapa lagi? Cek. Izin bagi yang akhwat, jika ada yang ingin bertanya silakan tulis di kertas lembar. Sekali lagi bagi yang akhwat, jika ada yang ingin bertanya silakan untuk tulis di kertas lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib izin bertanya. Saya pernah melihat orang ketika sholat pas gerakan Sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat tangan seperti ini, seperti berdoa. Nah itu hukumnya gimana? Lalu yang kedua, saya pernah ketemu juga imam yang pada saat membaca Al-Fatihah dia tidak menghadirkan bismillah. Lalu ketika kita menjadi makmum, apakah kita perlu membacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim pada saat membaca Al-Fatihah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu imamnya tidak baca Fatihanian, tidak baca bismillah. Tidak kedengaran. Iya, kurang tahu juga. Jadi yang pertama dulu. Ketika tidak mengangkat tangan. Sebenarnya disunahkan kita untuk mengangkat tangan itu cuma 1 kali dalam sholat. Kapan? Ketika kunut tok. Ketika kunut. Baru itu sunnah ngangkat. Kalau yang lain-lain tidak sunnah, tidak katik, tidak pernah dengar, bukan tidak sunnah, tidak pernah dengar. Ada orang yang ketika takbir, ketika i'tidal langsung Sami Allahu liman hamidah. Tanya dulu sama wong itu, apa arti Sami Allahu liman hamidah itu? Apa artinya? Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Ada ceritanya itu. Kenapa di dalam salat ada Sami Allahu liman hamidah? Ada ceritanya. Ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab, panjang ceritanya. Tanya dulu sama wong itu, ngapain ngangkat tangan? Sunnah mengangkat tangan ini. Nabi tidak melakukan seperti itu. Nabi yang melakukan seperti ini. Allah Sami Allahu liman hamidah. Tak katik Nabi. Allahu liman hamidah. Wallahu alam, kalau ada hadis-hadis yang belum kita dengar mungkin seperti ini. Allah Sami Allahu liman hamidah seperti ini. Sunnah ngangkat tangan itu di dalam salat cuma 1 tok. Ketika kunut. Dah, nanti ada permasalahan nanti ketika kunut tangannya seperti ini baru ada sunnah juga. Seperti ini ketika kunut atau seperti ini. Baru ada sunnahnya, baru ada hukumnya. Kalau seperti ini Allah alam. Kemudian ketika imam tidak membaca bismillah di dalam Al-Fatihah, apa hukumnya? Ketika imam tidak membaca Fatihah, tidak membaca bismillah di dalam Fatihah, apa hukumnya salatnya? Kalau madhab Imam Syafi'i, madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, madhabnya kita ini, kebanyakan orang Indonesia, madhab Syafi'i itu, di mana sih madhab Syafi'i? Madhab itu ada 4. Madhab Imam Abu Hanifah, di mana madhab Imam Abu Hanifah? Kebanyakan madhab Imam Abu Hanifah itu di kota Syam, Damaskus, Suriah, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ada orang-orang yang jenggotnya panjang, itu madhab Imam Abu Hanifah. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, haram bagi kita untuk cukur jenggot, itu haram, dosa. Makanya kalau kita juga ada ulama-ulama dari Irak, dari Damaskus, dari Suriah, itu jenggotnya panjang-panjang kan? Itu madhab Imam Abu Hanifah. Di dalam madhab mereka itu haram mencukur jenggot. Hatta madhab kita, madhab Imam Syafi'i, maki cukur, maki ini loh, maki apa, silet.
ini kaulnya pendapatnya madhab Syafi'i, nanti ada madhab pendapat Imam Ibn Hajar sama Imam Romli. Nanti itu pembahas. Madhab Imam Abu Hanifah itu di Syam, di Damaskus dan lain sebagainya. Maka Imam Abu Hanifah sendiri itu jenggotnya panjangnya seperti apa? Jadi ketika Imam Abu Hanifah duduk, saking panjang jenggotnya dibelah. Baru duduk. Panjang jenggot Imam Abu Hanifah. Baru duduk. Ini mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik itu kebanyakan di kota Mekah, di kota Madinah, di Saudi. Nah, di dalam mazhab Imam Malik, tidak wajib mengucapkan bismillah di dalam Fatihah. Tidak wajib mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, tidak wajib. Tapi mereka mengucapkan bismillahnya sirron. Apa itu sir? Ngecil ke suara, mungkin tidak kedengaran mik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Madhab Imam Malik itu Fatihahnya sir, bukannya katanya Wahabi, bukan Wahabi, tapi Fatihahnya itu sir. Apa itu sir? Tidak kedengaran, tidak kedengaran. Madhabnya Imam Malik. Kalau madhab Imam Syafi'i, Fatihahnya harus jahar. Apa itu jahar? Harus lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya. Kalau misalnya tidak kedengaran, tidak sah bagi kita madhab Imam Syafi'i. Mungkin mereka orang-orang yang imam tersebut madhabnya madhab Imam Malik. Salah satu madhab Imam Malik ketika mengucapkan bismillah itu sirron. Apa itu sir? Tidak kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, madhab Imam Malik. Seperti yang di Masjidil Haram itu, ya memang fahamnya beda sama kita ya, kalau dikenal dengan faham Wahabi. Tapi mungkin mereka mengucapkan bismillahnya sirron. Tidak kedengaran kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhabnya Imam Malik itu sirron Fatihahnya. Kalau seandainya kita sholat di Masjidil Haram. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, ketika ada orang yang imamnya tidak baca bismillah, tidak sah sholat kita. Jadi cak mana kalau kita sholat di Masjidil Haram? Cak mana? Sah tidak? Tapi dari segi hati-hati, dari segi waroknya, kita sholat dewean be. Kita sholat sama rombongan kita yang lain, tidak usah melok. Ini guru kita dulu yang ngomong. Tapi kalau terpaksa melok situ ya sudah melok. Sah sholat kita, sah sholat kita. Mungkin mereka itu mengucapkan bismillahnya sir, kecil suaranya. Kemudian yang ketiga tadi, sunnah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika Fatihah, tapi membacanya sirron. Apa itu sir? Tidak kedengaran suara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah itu sunnah. Membaca a'udzubillah di dalam salat, di dalam sebelum Fatihah hukumnya sunnah. Fadhal. Siapa lagi? Bismillah. Bib izin bertanya. Nah, kalau kita kan pas sholat tuh harus menghadap kiblat kan, itu kan wajib ya. wajib. Bagaimana kalau misalnya dari orang-orang karyawan atau misalnya toko kan, dia tuh biasanya kan ada tempat kecil kan. Nah, otomatis kan kalau misalnya dia harus ngadep kiblat, dia harus melintang itu. Jadi menghalang uang untuk lewat keluar kan. Nah, itu hukumnya sholat itu masih sah atau tidak? Nah, Sekarang ini ya. terus yang keduanya kan pas kalau Habib tadi ngomong kan pas Allahu Akbar itu kan di tengah-tengah. Nah, kalau pas barnya sudah kayak gini, itu termasuk sudah sah atau batal gitu? Tidak sah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir dulu ini, yang terakhir. Ketika sah tidak sah sholatnya itu sah, sholatnya itu sah. Sholatnya itu sah. Semuanya sholat sah, nak takbir, nak cek ini, sholatnya sah. Tapi masalah sunnahnya be. Ini sholat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, cek ini loh. Cek ini loh yang sholat yang dilakukan Nabi. Kalau sudah takbirnya di sini, berarti batal sholat kau ini, tidak meloi Nabi. Tidak sah sholatnya. Cuman tidak dapat sunnah be. Kemudian yang pertanyaan terakhir, di dalam kitab Matan Al-Ghayat wa Taqrib, syaratnya sholat itu harus menghadap ke kiblat.
Jika ada orang yang tidak ngadep kiblat, tidak sah sholat. Minggir dulu kau. No, cak mano aku ni nak begawe. Lebih ahsan ente berhenti dari tempat gawian itu. Kalau guru kita dulu pernah bertanya tentang itu. Ente lebih milih gawian ente atau milih Allah yang nunjuk ente rezeki, yang memberikan anda rezeki. Sampai ente tidak kalah menghadap ke kiblat gara-gara demi duit sebulan 1.500.000. Ente milih mana? Kata guru kita dulu, ente ahsan berhenti dari gawian ini daripada ente meninggal ke sholat dapat dosa dan lain sebagainya. Daripada kita panjang-panjang membahas. Boleh kita meninggalkan kiblat itu dalam dua keadaan. Dalam berperang, tidak mungkin kita nak ngadep kiblat dulu. Salat tas. Dalam kiblat tidak mungkin. Dalam perang. Yang kedua, ketika lagi syiddatil khauf. Apa itu syiddatil khauf? Lagi salat. Allahu Akbar. Tiba-tiba samping rumah kita kebakaran. Wah, kebakaran. Lagi salat, tidak boleh kita batal ke haram. Lari kita. Lagi ambil sholat. Tiba-tiba sujud kita ke arah sana. Sah baru salatnya. Dalam dua keadaan we. Kalau keadaan seperti tadi misalnya demi gawian tidak dapat tempat yang sempit, berhenti ahsan dari tempat itu. Nanti milih gawian atau milih Allah yang memberikan anda rezeki. Betul lah. Seperti itu logikanya ya, kita pakai logikanya. Tidak salah sholatnya. Harus menghadap ke kiblat. Bahkan dulu ada satu lagi orang yang bertanya, perempuan. Dia ini tukang jahit baju jahit. Dia ini bosnya Cino. Bosnya Cino kalau bahasa Palembangnya ganas apa? Pemarah cak itu lah. Tidak diizinkan waktu untuk sholat. Untuk sholat tidak diizinkannya. Harus gawe dulu. Cak mana Pak Ustaz? Apakah anak boleh ninggal ke sholat? Tidak boleh, haram. Ente milih Allah atau milih gawian ente nih Cino? Tidak boleh. Kita harus tinggal ke gawian. Akhirnya ditinggalkan sama ibu tadi. Akhirnya dia kan kalau melok gawian tukang jahit tadi dia tidak baca sholat 5 waktu tidak acak. Zuhur, asar, maghrib, isya tidak baca sholat dia. Tidak dinjuk bosnya waktu itu kebetulan Cino apek. Tidak dinjuknya waktu untuk sholat. Akhirnya tanya dia sama Ustaz. Ketika itu dia sudah begawe di bos itu 10 tahun. Akhirnya ditinggalinya. Setelah ditinggali berapa bulan kemarin kita jingak lagi, dia sudah alhamdulillah dapat gawean yang lebih lemak dari bosnya tadi. Dapat job banyak deh. Dapat job, kita nyaksikan dia itu. 2 bulan yang lalu kita datang ke rumahnya, alhamdulillah dapat job banyak buat baju. Alhamdulillah. Dulu dia melok bos Cina-nya gajinya cuma 3 juta 4 jutaan sebulan. Sekarang dia omsetnya puluhan juta sana. Per minggu. Itu kalau milih Allah dulu baru pilih gawian. Ada yang lagi yang akhwat. Oh, udah Syifa. Mafi, tanya habis waktunya sudah. Jadi penuntut ilmu itu ada 2. Ada yang di dalam pesantren, ada yang di luar pesantren. Yang di luar pesantren ini seperti kitanya, sama seperti pondok pesantren. Ilmunya sama, ilmu yang diajarkan di sini sama, ilmu yang diajarkan di pesantren sama baik, tidak beda jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah bi niyati syifa. Wa tulil umur siha wal afiyah ila Arsyandi bin Efran wa Muhammad Hamzah bin Niswi bin Darim Syah wa Hajjah Siti Aminah binti Daeng Sutabi an Allah yashfihim shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman wala alaman